utilitasi daripada kendaraan. Kendaraan ini banyak yang menggunakan 1 orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Satunya ini, hari ini, ya kan? Terus berikutnya, sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi. Ya saling pribadi masing-masing, saling memahami, menyadari bahwa pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, masih perlu memikirkan soal menerbitkan imbauan resmi terhadap kebijakan work from home atau WFH bagi perusahaan swasta, sebagaimana saran yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Heru mengatakan masih perlu memikirkan karena menyangkut bisnis mereka, kegiatan mereka berbeda-beda. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berbagai upaya perluasan kualitas sudah dilakukan secara maksimal. Udara, ya buat kesehatan saya ini udah flu nih, udah seminggu saya. Jadi sakit tenggorokan, flu lah. Saya setuju aja mas, setuju. Mengurangi polusi, kemacetan. Kan apalagi pekerjaan kita bisa dikerjakan di rumah. Kalau WFH lagi, ya tergantung sih mas. Masalahnya WFH itu kan tetap aja kita juga keluar juga kan. Bahasanya begitu, apakah WFH itu maksimal atau enggak, itu yang harus dinilai, bukan karena udaranya. Tapi harus semua Jabodetabek sama-sama kalau DKI sudah maksimum. Menurutnya, penanganan polusi udara tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan perlu sinergi bersama Pemda se-Jabodetabek. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyarankan perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH lantaran kualitas udara Jakarta yang terus memburuk. Lembaga negara itu turut mengusulkan swasta untuk mengadopsi kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil keputusan WFH atau manajemen kantor bisa mengacu pada status kualitas udara Jakarta. Di sisi lain, Heru Budi menyampaikan bahwa polusi udara Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya dari sektor transportasi yang ada maupun yang melintas di ibu kota. Kalau dihitung, sekitar 40% dari kendaraan yang masuk ke Jakarta yang ada di Jakarta pulang pergi, terus kendaraan yang melintas dari Jawa masuk ke Jakarta ke Sumatera. Kualitas udara di Jabodetabek yang selama 1 pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Yang kedua, dalam jangka menengah,
konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga, dalam jangka panjang, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut Presiden Jokowi sakit batuk selama 4 minggu ke belakang. Hal itu salah satunya lantaran polusi udara di Jakarta yang sudah semakin parah. Sandiaga menyampaikan hal ini usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara untuk menerima arahan soal penanganan polusi udara di Jakarta. Sandiaga menyebut pihaknya bakal mencontoh pemerintah kota Beijing yang berhasil menekan angka polusi udara. Ia optimis angka polusi udara Jakarta dapat ditekan dengan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha. Dalam rapat kemarin, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan soal kualitas udara di Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama 3 bulan terakhir, membuat emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Ia mengatakan memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Jokowi kemudian meminta ada rekayasa cuaca yang memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kepala negara itu juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak. Untuk jangka menengah, Jokowi meminta agar para menterinya konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Ia mencontohkan LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang bakal segera beroperasi untuk umum harus digenjot pemakaiannya. Terakhir, Jokowi meminta agar ada penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ia meminta agar dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Ia juga meminta agar publik diedukasi soal polusi udara tersebut.